Tidak boleh. Assalamualaikum. Oi, oi. Oi. Ngapain sih lo? Enggak, Pi. Kira-kira gua kalau potong rambut bagus gak ya? Oh, tumben-tumbenan. Biasanya mau potong rambut kayak mau apa lo kagak pernah nanya-nanya sama gue. Tumben lo. Lu gimana sih? Ini kan beda, kasusnya berbeda. Ini kan salah satu dari teman kita itu bakal menuju perjalanan baru dalam hidupnya. Ini momen penting, momen berharga, momen bersejarah yang nggak boleh dilupakan dan ditinggalkan dan diabaikan begitu aja. Ya nggak? Terus apa hubungannya sama lu? Lu gimana sih? Kan gue ikut juga. Siapa tahu ntar si Fatin ngundang-ngundang teman-teman yang lama tuh. Siapa tahu juga si April datang. Kan gue bisa ketemu dia. April udah pergi ke luar negeri. Jangan-jangan lu mau ketemu Cedioh lo. Ya elah, mana mungkin gue ngedeketin orang yang gimana ya? Udah gue anggap sebagai ibu. Udah. Tuh, enak. Bang jadi cengar-cengir tuh. Assalamualaikum, Bibah. Waalaikumsalam. Bibah, sedang ada yang mengganjal. Bisa kami bantu? Enggak, Bang Irman. Yang benar, Bibah. Cerita aja kok ke kita. Gak ada apa-apa kok. Habibah tahu enggak? Kalau besok Abang Faang tuh mau mendengarkan kabar istikharahnya dari Fatin. Mas Bang, pulang. Iya, Pak Haji. Saya bantuin, Pak Haji. Terima kasih. Sama-sama, Pak Haji. Habibah, santai aja udah kayak di pantai. Gak usah khawatir. Fatin itu anak yang punya pesantren An-Nur. Semua keluarga itu berpendidikan tinggi, apalagi soal agama. Gak bakalan deh Bang Faang dipilih. Dan juga jangan ngebanding-bandingin Faang sama Wan Faruk. Udah beda level. Apalagi Ustadz Zainal. Ayo benar. Ustadz Zainal tuh orang kepercayaan pesantren An-Nur. Dia juga guru di situ. Orangnya gagah, tampan, dan bertutur katanya halus sekali. Nah sekarang Ustadz Zainal sedang melanjutkan studinya di Madinah. Kalau menurut Ane sih yang dipilih Fatim Ustadz Zainal karena punya latar belakang yang good, kepribadian yang good. Udah gitu orangnya soleh lagi. Hati-hati wang mengecek. Kalau Wan Faruk danga, langsing langsung. Mengenai diri kita akan diumumkan. Serahkan saja semuanya bersama Allah. Allah yang akan menentukan. Iya, Pak Haji. Keputusan Allah apa? Ya tawakal. Iya, Pak Haji. Mengenai diri kita yang tidak akan terpilih, mungkin kita harus kembali menata hati. Ingat, kamu tidak bisa memiliki siapapun dan apapun tanpa izin Allah. Semua itu terserah kepada Allah. Iya, Pak Haji. Makasih banyak, Pak Haji. Sama-sama. Dok, sadakallah. Nggih boleh?
Kok ndak ada yang bilang sama bule kalau besok itu Nak Faang ada acara penting? Nak Faang, Nak Tommy, Nak Ovi udah boleh anggap seperti ponakan bule sendiri. Lagian Dok, kalau pudingnya cuman bikin segitu, ya ndak bakalan cukup buat uminya Nak Fatin. Uminya Nak Fatin tuh udah baik banget sama kalian. Mosok ngoleng-ngoleng cuma segitu tok. Ora elok. Sike. Loh, mau kemana toh bule? Mau ke hatimu. Nggak usah mancing. Bule mau ke dapur, mau nyiapin bahan-bahan. Besok pagi sebelum ayam jantan berkokok, Bule harus menyelesaikan oleh-oleh untuk uminya Nak Fatin dan juga bekal untuk Nak Apoy, Nak Faang, Nak Tommy dan juga Nak Ovi. Nggak usah batin. Enggak bule. Assalamualaikum. Oi, oi. Oi. Wan, bagusan baju yang tadi Wan, daripada ini ganti aja Wan. Air Banawan. Nanti dulu. Ana masih ada beberapa baju lagi yang Ana mau kasih tahu ke antum. Antum gampang kok tugasnya. Cuma lihat, dalami, fikirkan, nilai. Ya. Iko malam bana sudah Wan. Matamu tidak kuat lagi Wan, ingin terpejam Wan. Ana bilang nanti dulu. Ana masih ada beberapa pilihan lagi yang antum harus lihat. Yan, Enggak mas. Ini bekalnya. Ini jangan lupa dibawa semua ya. ini boleh. Ayo ini buat oleh-oleh Umi Nak Fatin, terus sama bekal buat Nak Apoy, Nak Tommy, Nak Ovi, sama Nak Faang. Nggak perlu bule, bawa satu aja. Yang lain kayaknya nggak perlu deh bule. Jadi Nak Apoy cuman mau bawa satu doang. Apa ya? Nak Apoy tahu ndak? Untuk mempersiapkan ini semua, Bule itu sudah merepotkan diri sendiri. Bule sudah bangun pagi-pagi sekali biar semuanya selesai. Kok cuman mau bawa satu doang. Itu namanya Nak Apoy mau bikin Bule sedih. Kalau Bule sedih, Bule jadi pusing. Kalau Bule pusing, Bule jadi stres. Kalau Bule stres, Bule masuk puskesmas. Kalau Bule masuk puskesmas, Nak Apoy ikutan sedih karena harus memikirkan biaya buat Bule. Nak Apoy mau itu semua terjadi. Jangan sampai bule, na'udzubillah bule. Kalau gitu, apa yang harus Nak Apoy lakukan? Apa ya, bawa semuanya bule. Pintar. Ayo dibawa. Itu juga. Ini juga mas. Padahal mah, Ang, bagusan juga yang pilih kemarin, Ang. Malah milih ini lu bajunya. Ya nggak apa-apa tuh, Vi, ini juga bagus. Tuh, apa yang mana ya? Ikut nggak sih dia? Ikut lah. Mana Tom? Itu tuh. Kayaknya itu tuh. Assalamualaikum. Salam. Lu mau ke kebun binatang, Boy? Tamasya? Ah, gue takut ketemu lu, banyak nanya lu. Tapi Kang. Om. Yuk, cabut yuk. Ya, cabut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apaan tuh? Mau piknik? Atau mau bawa ayam jago? Nggak tahu aja lu. Kenapa Bang Apoy? Kayak lu kagak heboh aja. Pakai bawa payung, kayak topeng monyet lu. Tapi nggak usah dengerin. Cabut ah. Ya, cabut yuk. Lagi pula juga kita beda mobil sama dia. Siapa juga mau satu mobil sama antum. Mobil Ana beda, akomodasi Ana VIP. Lagian Ana sengaja pakai payung supaya Ana kan calon pengantin. Muka Ana harus terjaga dari kekeringan yang disebabkan matahari. Mana akomodasi mobil Ana? Ah, ikawan. Astagfirullahaladzim.
Memang anak kambing. Maaf ya, Wan.